acara yang kelima, yaitu inti daripada walimatul urs, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Asyuri dari Magelang. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, ini saya nggak berani berdiri seperti Kiai Sukirman tadi, karena Kiai Sukirman pakai celana, saya pakai sarung. Kiai itu pakai sarung, karena sarung itu lambang demokrasi. Dengan memakai sarung itu memberi kebebasan apa yang ada di dalamnya untuk bergerak ke sana kemari. Kalau pakai celana selekek, melonjon sewu kula mboten ngadeg nggih, nggak lungguh mawon. Qala latiba, ngendikanipun ulama ahli kesehatan, maqasidun nikah talata. Tujuan nikah itu ada 3. 1, hifdzun nasl, untuk menjaga keturunan, meneruskan keturunan. 2, ikhrajul ma alladhi yadurru ihtibasuhu fil badan. Tujuan nikah yang kedua, mengeluarkan air, yang air itu apabila ditahan ngergesi nang awak. Mangke Mas Arif paham niku. Angger semetenteng kok ora sida ngergesi. Yang ketiga, nailul ladzah, menerima kenikmatan. Mohon maaf, yang akan saya bahas yang pertama. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Tujuan utama orang nikah adalah menjaga keturunan, meneruskan keturunan. Kula niku biasane nek wis bengi sok teh hangat, ora ana teh hangat ket mau niki. Ngantenan kok banyu putih ini. Pun nek kopi ra doyan. Ning mrata ora apik nek kopi. Hifdzun nasl, menjaga keturunan, meneruskan keturunan. Tujuan meneruskan keturunan untuk menerima, menikmati kenikmatan yang sepanjang-panjangnya, artinya selama-lamanya. Untuk bisa memperoleh kenikmatan selama-lamanya, dunia akhirat, maka keturunan itu harus soleh dan solehah. Untuk bisa mencapai anak yang soleh, itu tidak langsung ketika lahir dididik, tidak seperti itu. Manusia ini dilihat sejak bibitnya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min tuhurihim dzurriyyatahum. Manusia ini bibitnya disimpan di punggung bapak-bapaknya. Nabi Adam turun kepada Nabi Sis, turun kepada Nabi Idris, turun, terakhir kita semua bibitnya berada di punggung bapak kita masing-masing. Setelah murohik itu mendekati balik, bibit itu pindah ke tulang sulub. Baik punggung maupun tulang sulub, ada kanan, ada kiri. Apa nek cara umbul cabe gegere tengen kabeh. Kiwa tengen to nggih. Kanan dan kiri. Kanan lambang kebaikan jurusan surga, kiri lambang kejelekan jurusan neraka. Jadi nyun sewu, nanti ada hadis yang mengatakan inna hadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira hatta fayamalu bi ahlin nar fayadkhuluha. Ini ada hadis nanti. Kalau kita ini dulu ketika keluar
air mani bapak itu ke perut ibu lewat tulang sumsum, tulang sulub yang kanan, berarti catatan di sana kita ini calon ahli surga. Allahumma dongake kok ora amin ra tenanan to ini. Ngantuk Bu? Pak, ngantuk Pak? Ngantuk itu orang ngaji kok ngantuk itu ngajinya ikhlas. Jadi yang paling ikhlas itu kalau ngaji ngantuk, tidur. Disindir sama kiainya nggak marah. Datang jam 8 nanti selesai jam 3 juga nggak capek karena tidur. Jadi kalau bapak-bapak pengen ngajinya ikhlas, tidurlah. Insya Allah. Cuman kalau bapak ke pasar bawa ayam 2, yang satu melek waras, insya Allah ditawar 70.000. Tapi kalau merem apa meneh deler 20.000 ra payu. Dadi ana rega ana rupa. Jadi milih pengen ikhlas apa milih payu? Nek pengen ikhlas yo deler. Kalau kita ini dulu keluar dari tulang sulub bapak, mau masuk ke perut ibu lewat tulang sulub yang kiri, itu catatannya calon ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Saya tidak mengutus kamu Muhammad kecuali untuk rahmat, belas kasih kepada seluruh alam. Indal fuqaha, bagi ulama ahli syariat, alamin itu alamnya manusia, alamnya jin, alamnya hewan dan lain sebagainya. Tapi indal arifin, bagi ulama ahli ma'rifat, yang dimaksud alamin, manusia ini hidup 4 alam, beberapa alam. Satu alamul ruh atau alamul amri, ketika kita berada di surga sampai kita ke perut ibu, itu termasuk alamul amri, mendapat perintah nanti pindah ke alam dunia, pindah ke alam kubur, pindah ke alam akhirah. 4 kali kita pindah. Muhammad diutus untuk memberikan kasih sayang di segala alam. Sejak kita di punggung bapak, di perut ibu, di dunia, di alam kubur, bahkan nanti di akhirat ada namanya syafaat, ada beri rahmat. Ketika kita di perut masih di punggung bapak, apa rahmat yang kita terima? Salah satunya lewat sholat. Tadi sudah. Jadi nyuwun sewu niki rada nyinggung sholat. Kalau kita sholat, terakhir rukun yang terakhir, nek tartib niku ora dilakoni, adalah salam. Assalamualaikum warahmatullah, nengok kanan. Kanan pot lor. Kanan apa utara? Oh, kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Berdoa as'alukal fauza bil jannah. Ya Allah, kami mohon kebahagiaan surga. Ulama memberikan makna, itu sudah mengandung makna, walaupun lafalnya, redaksinya as'alukal fauza bil jannah, saya mohon kebahagiaan surga, di situ sudah mengandung doa. Apabila ada anak saya, keturunan saya, yang bibitnya saya simpan di punggung kanan sebagai lambang kebahagiaan jurusan surga, semoga engkau tetapkan sebagai ahli surga. Kalau kita belum berubah dadanya dari menghadap kiblat, disunatkan salam yang kedua.
Assalamualaikum warahmatullah, nengok ke kiri dengan ucapan as'alukan najata minan nar, ya Allah kami mohon keselamatan dari neraka. Apabila ada anak turun saya yang bibitnya saya simpan di punggung ke kiri sebagai lambang kejelekan jurusan neraka, semoga kau selamatkan anak saya dari neraka. Yamhallahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah berkuasa menghapus, Allah berkuasa menetapkan apa yang sudah dalam catatan. Catatannya sebetulnya mau lewat kiri, tapi karena ayahnya sehari minimal 5 kali mohon kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka, maka oleh Allah kemudian ketika mau keluar sudah dipindah ke tulang sulub kanan, sehingga keluarnya dari tulang sulub kanan, sehingga berubah catatannya calon ahli surga. Mila datang Mas Arif, setiap mau melakukan tadi dicalonkan untuk sholat, orang yang sholat toh. Jadi malam pertama itu masuk, sebelum masuk Mas Arif itu sudah baca ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib cukup 4 kali, ditambah 40, tambah 400, tambah 4000, jadi 4440 selak bededeng, mana tahan. Terus assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Tangan kanan Mas Arif megang pundak kiri Mbak Imas, sambil membaca Allahumma barik lana auladan sholihin. Ya Allah, semoga Kau berkahi, berikan kebaikan kepada saya, anak-anak yang soleh. Nek mau dungane ora diterusake. Lek ndonga napa? Allahumma janibna syaiton wa janibis syaiton ma razaqtana. Ya Allah, Kau tepihkan saya dari setan dan Kau jauhkan. Ya Allah, Kau jauhkan saya dari setan dan jauhkan apa yang Kau rezekikan dari saya dari setan. Apa artinya anak-anak itu juga dijauhkan dari setan. Ini dari pertama. Kata Nabi, inna hadakum yujma'u khalaqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah, tsumma yakunu 'alaqatan min dzalik, tsumma yakunu mudghatan min dzalik, tsumma yursalu ilal malak fayanfukhu ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqi wa jali wa amali wa syaqiyun aw sa'idun. Al hadis. Terjemahan bebas, kata Nabi, kejadian kamu sekalian ini pertama setetes air dari bapak masuk ke perut ibu. Qolal atiba, kata ulama ahli kesehatan juga, setetes air dari bapak sekali berhubungan suami istri itu sudah membawa bibit 3.600 calon anak. Jadi nyuwun sewu bapak-bapak, jenengan niku sekali berhubungan kali ibu sak cert niku wis 3.600 bibit calon anak. Mula aja decer-ecer. Nek sewengi ping 3 njur wis pira? 40 hari kemudian ada satu titik, satu bibit yang misah. Itu yang akan jadi janin yang 3.599 gabuk kabeh. Apa bahasane gabuk niki? Nek bau Kiai Sukirman ana terjemah kok kula diterjemahke iki. Sentimen iki panjenengan. Gabuk ki apa gabuk? Wis mati ngono ya. Kecuali mau jadi anak kembar, baru ada lagi 40 hari lagi, berarti 80 hari jadi alaqah, mulai ada jendolan. Nah ibu-ibu paham, mulai ada jendolan. Ngendi
kata ulama ahli kesehatan juga kalau 80 hari mengandung, jendolan itu ada di perut sebelah kanan, insya Allah nanti kalau lahir anaknya laki-laki. Tapi kalau berada di perut sebelah kiri, kemungkinan nanti kalau lahir perempuan. Maka ini saya sarankan kepada Mbak Imas, kalau nanti Mas Arif itu menginginkan anak pertama laki-laki, kalau sudah hamil 80 hari, tidurnya miring ke kanan terus, men melorot. Jadi arak nong tengen melorot, arak nong kiwa melorot, dadi nong insya Allah dadi lanang. Allahumma disiasati. Bab kata Allah ada tadi, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Jadi ada yang masyiatillah, ada yang sunatullah. Sunatullah itu tidak bisa berubah. Orang mati mesti mati, nggak bisa berubah. Tapi kapan matinya, di mana matinya, itu masyiatillah, masih berubah. Asal usaha kita. Kita seneng serayang silaturahim, nyambung persaudaraan, insya Allah apabila umurnya ditakdirkan tinggal 3 hari, insya Allah dipanjangkan sampai 30 tahun. Allahumma 40 hari lagi berarti 120 hari berarti 4 bulan, jadi mudghah hati. Mudghah itu hati tapi barangnya, sifat kelakuannya hati, kolaba yaklibu kolbun bolak balik. Tadi mendengar ceramah dari Kiai Sukirman masalah sholat. Wah, saya mulai besok mau sholat. Begitu bangun dingin, nggak jadi sholat. Jadi hati bolak balik. Kolbun. Setelah ada hati, wayur salu ilail malak fayang ruh. Malaikat diutus oleh Allah kemudian memberikan roh. Mulai ada gerakan, mulai ibu-ibu itu terasa kalau hamil 4 bulan mulai ada gerakan ubah-ubah. Kata Allah, fanafahtu fi min ruhi, saya tiupkan di dalam perut itu min ruhi, sebagian dari roh saya Allah. Jadi begitu masuk itu roh Allah. Kalau gitu rohnya Allah dicuil-cuil terus dimasukkan. Artinya mirruhi min asma'il husna. Jadi bareng dengan masuk roh itu bareng dengan sebagian asma'ul husna. Ada yang kemasukan ar-Rahman, ada yang kemasukan ar-Rahim, ada yang kemasukan al-Malik, ada yang kemasukan al-Qudus. Kalau kemasukan ar-Rahman, ar-Rahman itu welas asih dunia akhirat. Kepada siapapun juga kasih belas kasih, kepada yang ibadah kasih diberi kasih rezeki, yang tidak beribadah kasih rezeki. Nanti kalau dia itu ar-Rahman, hidup di dunia, hidupnya bisa kumpul kepada siapapun juga. Cuman berbahaya kalau enggak ditarbiyai, kalau enggak dididik. Kalau dididik bisa kumpul kepada siapapun juga. Nongon preman gelem, nongon kiai manut. Nanti lama-lama preman berhubung fasihul lisan husnul khuluq, premane bisa manut dadi sholat. Tapi kalau enggak ditarbiyai, nongon wong Kristen manut, nongon wong Islam manut, akhirnya nek ngahat mlebu nang gereja, nek Jumat mlebu nang masjid. Niki yang namanya Islam liberal. Ar-Rahim, Allah hanya memberikan kasih kepada orang Islam, orang yang mukmin. Maunya kumpulnya sama orang Islam, mentingkan sekolah juga ke sekolahan Islam dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak ditarbiyai, kalau nggak dididik, bahaya. Pokoknya roh Islam itu hotel bukan, yang bikin bukan orang Islam, yang punya bukan orang Islam, dibom, akhirnya jadi Islam radikal. Maka perlu dilatifai, didikiri, ditarbiyai.
Lah kalau Nabi Isa dijelaskan wa ayyadnahu biruhil qudus. Nabi Isa itu ketika masuk roh dibarengi dengan Asmaul Husna al Qudus. Jadi sebetulnya bukan hanya Nabi Isa saja, semua manusia ketika dimasuki roh bareng dengan Asmaul Husna. Cuman Nabi Isa disebutkan dalam Al-Quran. Nggak mungkin terus wa ayyadnahu Pak Sukirman biruhil Rohman. Nggak mungkin mungkin toh. Sebab biar Quran urung ono. Pak Kirman belum ada. Ini masa. Jadi semua, bukan hanya Nabi Isa saja. Semua manusia kemasukan Asmaul Husna. Ya ada yang Al-Qudus, ada yang Ar-Rahman, ada yang Al-Muntakim, pendendam. Setelah ada ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin, diberi perintah oleh Allah 4 macam, 4 poin. Ini yang disebut oleh Nabi awalul akli ma fi batni ummi. Akal yang pertama adalah ilmu yang diberikan ketika di perut ibu. Oleh karena itu akal itu ada 2 tempat. Ada akal yang di dalam hati, membukanya dengan zikir. Ada akal yang di otak. Kata Syekh Syihabuddin Umar Syahrawardi, pengarang kitab Awariful Ma'arif, kalau akal yang di otak itu yudabiru amrod dunya, hanya berpikir, bisa mikir yang kelihatan yang ada di dunia. Tapi kalau akal yang dalam hati yang diberikan sejak kita di perut ibu, yang asli dari Allah Subhanahu wa taala, itu yudabiru amrol akhirah, sampai tembus ke akhirat. Lah sekarang orang kebanyakan kalau pakai akal megang otak, megang kepala, makanya orang cuman mikir masalah dunia saja, nggak sampai akhirat. Kayak tadi salat yo melarat, ngono ta? Itu karena akalnya yang dipikir cuman yang dipakai. Kalau akal yang dilamati bisa berpikir sampai akhirat. La ikraha fiddin, inna min hakil akil alla yahtaja ila taklifi wal ikrahi fiddin bal yahtarud dinal haq min ghairi taraddud. Yang disebut tidak ada paksaan dalam agama itu sesungguhnya bagi orang yang punya akal, artinya teringat apa yang ketika diperintahkan ketika di perut ibu, dia tidak perlu diiming-iming surga, dia tidak perlu diancam neraka untuk melakukan ibadah semerintil, sebab sudah tahu. Semerintil ki apa? Saya ini nyari bahasa Indonesia mingklik-mingklik iki angel. Cara Jawa ki ana mingklik-mingklik. Bahasa Indonesia ini apa mingklik-mingklik? Dikasih keadaannya dirahasiakan, ibunya nggak tahu. Oleh karena itu Mbak Imas kalau mulai hamil 4 bulan itu mulai putranya mulai ngaji dengan malaikat. Lampat ini perkara apa? Bikat birizkihi, satu masalah rezekinya, wa ajalihi dan batas umurnya, wa amalihi dan amalnya, wa saqiyun aw sa'idun, nasib celaka dan nasib bahagia. Mboten tawake Mas, kok ora ditawarkan? Ma'urifa halalun, cara kaidah ya. Apa yang sudah terbiasa itu halal. Biasanya kalau disuguh itu suruh minum, ngeten nggih? Jadi tawarkan maupun tidak halal diminum. Cuman nek cara bahasa adab ora ilok, ngoten. Imam Syafi'i itu dulu ketika di perut ibu, ingat, saya itu dulu ketika di perut ibu matur sama ibunya. Malaikat bilang lahir di dunia 2 tahun hafal Quran 30 juz. Tapi kenyataannya 2 tahun belum hafal Quran, 7 tahun baru hafal Quran 30 juz.
Kalau bagi orang Umbul Cabe wis apik. Malah urung ngono nggih. Belum ada ya. Sing hafal Quran 7 tahun udah hafal Quran ada sini. Kulhu ping 3. Imam Syafi'i akhirnya tanya kepada ibunya, kenapa saya ini dulu ketika di perut ibu saya masih ingat malaikat bilang lahir di dunia umur 2 tahun saya hafal Quran 30 juz, tapi kenyataannya sampai 7 tahun baru hafal 30 juz, terlambat 5 tahun. Ibunya ingat, oh iya, pada malam Ahad Pahing saya ini diundang ke Umbul Cabe ke Pak Partono, terus disuguh minuman belum sampai ditawarkan sudah saya minum. Jadi ibunya Imam Syafi'i itu mertamu bertandang, disuguh belum ditawarkan kemudian diminum. Akhirnya putranya hafal Quran terlambat 5 tahun. Mulai ini tadi nggak ditawarkan, saya khawatir, saya nggak berani minum. Oh iya. Nek ora ditawaki kuwatir anak kula nggo telat lek ngaji. Tapi ya upama ora ditawake ya ora apa-apa wong ngelak gitu. Tur kene kula ora gek hamil. Wah panas. Pun 4 macam ini satu paket. Kamu hidup di dunia umpamanya umurnya 60 tahun. Selama 60 tahun kamu rezekinya 1 miliar. Dengan umur 6 tahun, 60 tahun dan rezeki 6 miliar, kamu harus berbuat seperti ini. Setiap luhur sholat duhur, setiap asar sholat asar, zakat dan lain sebagainya disebutkan. Kalau kamu melakukan seperti ini bahagia surga, kalau tidak seperti ini kamu celaka neraka. Ini satu paket. Maka kalau ada orang mestinya 60 tahun rezekinya 1 miliar, kok baru 40 tahun sudah ngambil 1 miliar, yang 20 tahun nggak bisa menikmati rezeki. Korupsi rak dipecat toh, hilang. Ini di perut. Dulu itu kita semua sudah ada. Saya ini dulu ingat ketika di perut ibu. Asuri, kapan ada malam Ahad terakhir bulan Rajab kamu diundang Pak Partono ngaji di Walimatul Urus. Ketahuilah nanti mubaliknya 2, jadi kamu sudah malam. Ketika kamu naik ke mimbar nggak disediakan teh, tapi kalau kamu minta disediakan. Makanya saya tadi minta, karena dulu bilangnya malaikat itu bilang kalau minta dikasih. Ja'al qadar ba'dal ikhtiar. Cara pesantren. Nyun sewu. 4 masalah ini dalam keadaan samar, tidak transparan. Rezeki itu tidak mesti kalau kita ini berangkat, misalnya Al-Mukarram Bapak Ki Sukirman ini pegawai negeri, tiap bulan dapat bayaran, belum tentu dapat rezeki, belum tentu jadi rezeki. Nong dalan kecopetan bisa mboten nggih? Saged nggih? Panen wis apik tekan lumbung pangan tikus, ya bisa saja. Jadi amal juga seperti itu. Kita beramal, ketoke tampaknya kelihatannya tiap ada adzan, mendengar adzan langsung nyangking nenteng sajadah, kalung serban, datang ke masjid. Ini belum tentu dapat pahala. Lalek kasih nang masjid niku mengarah weruh randane. Berhubung randane iki ana rondo sok nang masjid gasik, njur saiki lek mangkat gasik, sesuk randane ra mangkat, sesuk ra mangkat nang masjid. Nggih ta? Urung. Kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah fayasiru bi amalid dunya bisu'in niyah. Ada beberapa ngamal yang bentuknya awalnya itu bentuk amal akhirat, kemudian jadi amal dunia, tidak dapat pahala apa-apa karena
niatnya tidak baik. Ini di perut ibu sudah ada. Oleh karena ini Mas Arif, ini nyuwun sewu bapak-bapak ya. Bapak-bapak ngaji seperti ini, terus pinggir saya ini ada TV, kemudian Inul joget, acaranya Inul joget, jujur-jujuran. Bapak memperhatikan saya, mengartikan Inul sing joget. Inul, jujur-jujuran, Inul toh? Ini Mbak Imas. Mulai perempuan mulai ngandung 4 bulan, hamil 4 bulan, mulai ngaji dengan malaikat. Apa yang harus dikerjakan ketika hidup di dunia? Begitu lahir harus ngaji, belajar. Ngaji yang pertama masalah syariat, syariat yang pertama masalah sholat, sholat yang pertama masalah Fatihah. Jadi nyuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya anak, anaknya pertama kewajiban orang tua harus bisa mempelajarkan kepada anaknya Fatihah. Ini yang pertama. Kalau ada orang tua punya anak, anaknya Fatihah belum hafal, tapi tadi yang disebutkan cucak rowo kok hafal, itu berarti nggak melakukan kewajiban. Orang yang tidak melakukan kewajiban berarti maksiat. Orang yang maksiat belum tobat, kalau dia ibadah umpamanya sholat, upama sholatnya itu memenuhi syarat rukunnya, sholatnya sah, gugur kewajibannya, tapi tidak diterima, tidak dapat pahala. Allahumma oh nek ora oleh ganjaran damini nek cara umbul cabe ya. Ngajine wong ngantuk men. Jadi pertama anak itu harus bisa baca Fatihah. Nah sekarang Mbak Imas umpamanya mulai ngandut 4 bulan, mulai ngaji sama malaikat. Mbak Imas kerjaannya di depan TV, pelajarannya malaikat lupa, yang ingat nanti kalau lahir ilik pelajaran Inul. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Akhirnya lupa semua. Pak, saniki bapak-bapak. Ada anak ngaji terus bapaknya itu begitu dibulan baru ngaji dikasih pelajaran Bismillahirrahmanirrahim, bapaknya datang, "Le, tolong belikan rokok." Dah ngaji lagi Bismillahirrahmanirrahim, "Le, tolong bapak capek pijeti." Kira-kira bapak anaknya ini cepet pinter apa bodoh? Bodoh apa pinter? Bodoh dong ya. Niki Mas Arif, mulai Mbak Imas itu kalau mulai ngandung 4 bulan, putranya mulai ngaji sama malaikat. Lah nek Mas Arif tiap malam kok tunggal-tungul nilii, ngerti? Bapaknya kok tiap malam nengok terus pala 3 kali, anaknya jadi bodoh, nggak belajar. Kata Pak Kiai Sukirman, biasanya orang ngaji itu prainya malam Jumat, jadi kalau nengok malam Jumat saja. Lah kata Mbah Kiai, sunat Rasul. Orang terus tunggal-tungul sewengi ping 4 ping 5. Bodoh anaknya, orang sido ngaji. Ini proses. Oleh karena itu biasanya orang tua menganjurkan kalau mulai hamil 4 bulan anaknya sering diselameti, tapi ora semang banting kendi barang, diselameti. Karena apa? Kata Allah, nisaukum harthul lakum fa'tu harsakum annasyitu faqaddimu li anfusikum. Perempuan-perempuanmu itu adalah ladangmu, datangilah ladang-ladangmu, tapi jangan lupa perbaiki dulu, berdoa dulu. Maka akan kumpul berdoa, akan mulai ngaji berdoa. Jadi ono istilah ngapati iki ono Qur'ane.
Tujuannya untuk mendoakan anak mau mulai ngaji. Lah kenapa nek pitung sasi kono mitoni? Nanti setelah 6 bulan anak itu baru mulai komplit sempurna jasadnya. Ada matanya, hidung dan lain sebagainya. Sebelum 6 bulan belum komplit. Jadi nyuwun sewu, kalau ada nganten belum sampai 6 bulan kok dari nikahnya kok sudah melahirkan anak komplit sempurna jasadnya, itu berarti kemungkinan besar sebelum nikahan wis ana titipan. Karena apa? Aqallul hamli 6 bulan. Nah setelah ini komplit Allah datang. Wa idza khadha rabbuka min bani adama min tuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nanti setelah 6 bulan Allah datang nguji dengan satu pertanyaan, alastu bi rabbikum, apakah saya ini bukan Tuhanmu? Kalau kamu mengakui saya Allah ini Tuhanmu, kamu wajib menjalankan dan menerima apa kata malaikat, masalah 4 itu. Tapi kamu kalau tidak mengakui saya Tuhanmu, kamu nggak bisa lahir dengan selamat di dunia, nggak bisa hidup di dunia. Makanya kita berpikir, mulai di situ sudah pikir mau mengakui Allah sebagai Tuhannya dengan resiko harus menjalankan perintahnya. Kalau duhur harus sholat duhur, asar sholat asar, kalau yang sudah sampai nisab haul harus zakat, kalau sudah mampu harus haji, bulan Ramadan harus puasa. Apa saya tidak mengakui Allah sebagai Tuhan saya, tapi saya tidak hidup di dunia? Berpikir kita. Ada yang berpikir 2 bulan, 3 bulan, sehingga 9 bulan lahir. Imam Syafi'i berpikir sampai 3 tahun lebih, sehingga Imam Syafi'i itu dalam kandungan ibu 4 tahun. Imam Syafi'i itu dikandung oleh ibunya 4 tahun. Oleh karena itu ada dari mazhab Syafi'i, kalau ada orang furqah bercerai belum bersuami lagi, kok belum 4 tahun kok melahirkan, tetap anak itu kepada suami yang sah yang sudah mentalak. Kalau tidak jelas zinanya, atau suami yang mentalak itu tidak li'an menampik keberadaannya. Akhirnya kita ini yang hidup semua ini jawab, qalu, kita semua ini berkata, bala, ya Allah adalah Tuhanku. Dalam tafsir ini dijawab, kenapa jawabannya iya kok pakai bala tidak pakai na'am? Jawabannya itu bala tidak na'am. Karena bala itu dimulai dengan huruf ba, huruf syafawi. Dengan huruf ba itu bibirnya terbuka, ba. Bala akhirnya rahimnya terbuka, bayinya seruntul metu keluar. Maka kalau jawabannya bala kok keras, bayinya keluarnya cepat. Balane aras-arasen, metune alon. Saya aras-arasen perlu dibedah, dioperasi. Maka diajari agar nanti jawabnya itu keras. Orang tuanya waktu hamil begitu mendengar adzan langsung berangkat, insya Allah nanti putranya ketika ditanya alastu birabbikum langsung jawab bala, keluarnya seruntul berabat, malah langsung bisa melayu bayi ini. Allahumma gampang lahir. Jadi orang itu apa rahasianya, ketika hamil itu banyak beribadah, sergap beribadah, insya Allah mudah keluarnya. Tapi ojo rasa-rasa lah kakek-kakek malah jari ini kayak ngidam yang macem-macem. Orang ngidam malah dulu itu pernah ada orang Bogor, orang hamil ngidam pengen melihat manuke wong liya. Raya susah to lek goleke kuwi. Anak ngidam pengen rujak anu gampang.
Kenapa Allah kok pakai nanting bahasa Jawa, apa nanting? Nguji. Ketika di perut diuji. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Antakulu ala takulu, supaya nanti di hari kiamat ketika ditanya kenapa kamu di dunia tidak sholat, tidak ada jawaban. Saya tidak tahu, kalau sholat itu perintahmu, kalau tidak sholat berdosa, kalau tidak sholat masuk neraka. Saya tidak tahu. Tidak ada, nggak ada alasan. Karena dulu sudah dipelajari oleh malaikat dan sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sanggup menjalankan. Jadi nggak ada alasan. Repot kata tadi. Kabeh wong iki repot nek urung diponcot. Harus diponcot ya. Ora repot. Inilah. Lah setelah itu maka keluar. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajisani au yuhawidani au majasi wa abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajisani. Orang tuanya lah anak keluar itu dalam keadaan fitrah. Fatara yafturu fatron fitrotan, khalaqa yakhluqu khalqan ay khilqatan. Artinya orisinil. Jadi makna yang tepat dalam arti fitrah itu adalah orisinil. Lah orisinilnya apa? Kalau orang tuanya itu beragama Islam, anak lahir langsung agamanya Islam, tidak dicatatkan. Begitu juga sebaliknya. Jadi anak itu lahir agamanya mengikuti orang tuanya. Inilah fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yumajisani au yunasironihi. Kemudian setelah lahir, agama anak itu mengikuti pengasuhnya, pendidiknya. Bapaknya kiai, ibunya kiai, lahir langsung Islam. Tapi anaknya disekolahkan di sekolah Kristen, maka anak itu jadi Kristen. Naudzubillah min. Anak pulang sekolah tumburan mati. Anak itu dalam keadaan beragama Kristen, enggak akan ketemu dengan orang tuanya. Naudzubillah min. Oleh karena itu hati-hati. Orang tua jangan sampai mengkafirkan anaknya. Jangan sampai mengkafirkan anaknya. Karena apa? Banyak orang tua mengkafirkan anaknya. Orang tuanya Islam tapi anaknya disekolahkan, dididik di dalam lingkungan yang bukan Islam. Kalau negeri masih lumayan, karena negara ini bisa disebut negara Darussalam. Indonesia ini Darussalam, negara kedamaian, sebagaimana negara Islam. Tapi ora NII. Jadi Indonesia ini diakui sebagai negara Darussalam, negara kedamaian, sebagai ciri khas negara Islam. Tapi ideologinya tetap Pancasila. Tapi nggak perlu terus membuat negara Islam. Karena apa? Dengan Pancasila itu pun sudah negara Islam Indonesia. Jadi hati-hati, nyuwun sewu. Lah kalau anak itu sudah masuk ke pengasuhan orang bukan Islam, nanti kalau dia balik harus disyahadatkan. Kalau dia belum syahadat kemudian mati, maka matinya mengikuti agama pengasuhnya. Naudzubillah min. Nah, ini hati-hati. Oleh karena itu monggo putra-putra Bapak, sekolah penting tapi ngaji wajib. Sekolah penting, ngaji wajib. Putra-putra bapak-bapak, ibu-ibu, dan ini nanti Mas Arif, Mbak Imas, begitu lahir makanya langsung diadani, dikenalkan. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bis tikon. Kewajiban pertama manusia begitu lahir harus kenal kepada Allah, maka diadani. Yang tak kanan mendengar adzan, yang kiri mendengar iqomah.
dikenalkan. Nanti kalau mau nyusui, mau nyuapi, ojo ha. Ayo ha. Engko nek gede dadi perawan jam 12 bengi ora bali ujug-ujug ha. Ora ngerti saya suwe terus owek-owek. Njur bapakne sapa? Perawan kok owek-owek kuwi. Bab mau poleh ndulangi mbiyen ha, ngono ta? Jadi kalau mau nyuapi bismillahirrahmanirrahim, biasakan. Ojo ha he. Ndulang kok ha he. Disusui sampai 2 tahun. Mas Arif siap-siap. Yang pertama itu memang harus punya anak. Ora sah KB sisik. Bahkan KB itu nek bisa ora semang. Tapi anaknya cukup 2 saja, ngono. Nah, bisa. Kan ono istilah 4, 7, 11. Ono parfum 4, 7, 11. Kalau Bapak Ibu itu head antara tanggal 4 sampai 7, maka tanggal 0 sampai 4 dan 7 sampai 11 itu masa subur. Tadi nek leboni langsung cespleng dadi ngono wae. Nah, makanya yang lain hari itu golek dina liyane kuwi. Ana parfum. Ini yang perlu kita sampaikan ke Mas Arif, Mbak Imas. Jadi nomor 1, sholat jangan ditinggalkan, karena itu yang akan membawa nanti menjadikan anak-anak lahir catatannya canton ahli surga. Allahumma. Yang kedua, jangan putus asa dalam berdoa. Setiap saat harus diikuti dengan doa, apapun juga. Orang Jawa ini, kata sing Jawa nggih. Orang Jawa itu biasanya nek memantu kono aja lali sesajen. Nomor 1 prapatan sajeni. Loro watu leter sajeni. Nomor 3 tuk sumber banyu sajeni. Dadi ini Pak Partono, men slamet delik memantu aja lali telung perkara. Prapatan sajeni, watu leter sajeni, tuk sumber banyu sajeni. Maksudnya perapatan, dalan yang satu ini dalan yang menjadikan kita lahir bapak ibu kandung. Dalan yang satu yang menjadikan kita melahirkan marotuwa. Nek ora dienake, nek dhewean ora iso to ndek anak to. Nah, marotuwa ngekeki anake ndur dadi melahirkan. Jalan yang satu lagi yang menjadikan kita bisa beribadah bapak guru. Jalan yang satu lagi yang menjadikan kita beribadah tenang karena negaranya aman, bapak pemerintah perapatan. Bapak orang tua kandung, orang tua marotua, orang tua guru, orang tua pemerintah, kon nyajeni, kon munjung. Memantu nyembelih sapi kok marotuane dudaya ora dumani. Iso ora slamet niku. Sowani nyun ora terus perapatan deli sego pangan laler ana gunane. Jadi perapatan itu orang tua sendiri, kita ini punya perapatan. Orang tua sendiri, orang tua mertua, orang tua guru, orang tua pemerintah. Dipunjung, disowani minta pangestu. Watu leter disajeni, batu itu enggak punya penghasilan. Tanami apapun juga nggak bakalan tumbuh. Lambangnya orang miskin, orang melarat. Jadi nek pengen memantu selamat, sing dikandani aja sing kira-kira nyumbang 100.000 tok.
ya sedulure sing fakir sing anu barang ya diundang. Kurang rong dina genduren, ora ketung ndok separo barang rak ya rasan. Ngoten ta nggih? Wong model umbul cabe iki nek pitik lek ngendhok saka separo. Esuk ngendhok separo, sore separo. Lah buktine kok ana ndok separo. Lek metu saka separo. Tundang. Tuk sumber banyu kon nyajeni. Sumber airnya orang punya mantu, punya gawe, orang punya hajat, itu yang di belakang, yang masak, yang ada. Kon ngopeni, kon nyajeni. Tamu yang di depan prasmanan Perancisan, ada rendang, ada daging, sing mburi kok boncis wayu do mlayu bali ra slamet. Ya toh? Ini ajaran orang tua. Mula aja sok gampang bantah ngendikane wong tua donceki. Kadang-kadang gampang ora kena sesajen. Nek kita sajikan makanan yang enak njur ora kena. Hah? Sesaji itu kan. Kita sajikan. Ngobong menyan ra kena boleh. Ziarah kubur sambil bakar menyan boleh. Tinggal niatnya. Kan ziarah itu mau berdoa. Berdoa itu kalau dikerah nyamuk kan nggak kusuk toh. Tapi kalau ngobong menyan, insya Allah nggak ada nyamuknya. Jadi kalau menyan itu fungsinya sebagai obat nyamuk nggak apa-apa. Ngono. Gitu saja kok repot. Orang Jawa kalau padi, nanam padi dikerah walang sangit. Apa walang sangit? Itu biasanya pojok-pojok dikasih tenten urap. Kalau sudah dikasih tenten biasanya walang sangit nggak makan padi. Karena apa? Ada tenten terus semut datang ke situ. Lah walang sangit itu lebih suka makan semut daripada makan padi, maka padinya selamat. Donceki kuwi diteliti. Genduran ra ono dasare ngono barang. Genduran kuwi ora ono dasare nang Quran, ora goleki kok. Dalam Al-Qur'an itu ada kata Allah wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Allah memberikan contoh orang-orang yang di surga dilepas dari hatinya rasa dendam, rasa jengkel, diganti dengan persaudaraan, duduknya sate, berhadap-hadapan. Ditafsiri yang namanya bisanya berhadap-hadapan yang mengandung persaudaraan adalah dauron, lingkaran. Orang kalau duduknya lingkaran, yang barat bisa melihat timur, bisa melihat selatan, bisa melihat utara, kalau lingkaran. Tapi kalau seperti ini kan nggak bisa. Nggak bisa ini melihat yang belakang aja nggak bisa kan? Karena tadinya sebetulnya jengkel, begitu berhadapan-hadapan, mesem, hilang jengkelnya. Itu ahli surga. Oleh karena itu kiai dulu, kiai sepuh, kalau mau mendoakan orang tua yang sudah meninggal, duduknya nyontoh ahli surga. Kun dauron, kun jadilah kamu dauron, duduknya lingkaran. Makanya kan lingkaran tuh. Lah karena lidahnya Jawa, pas ngemut gula Jawa, aslinya kun dauron dadi genduren. Itu bodoh kalau di bahasa sana Parsi. Ada Syekh Abdul Qadir Jailani, tulisannya Kailani. Yang benar itu tulisannya Kailani, tapi bacanya Jailani. Kenapa? Karena orang Jailan masuk wilayah Iran. Kalau Jailan itu Iran, kalau Hamadan itu Irak, perbatasan. Sana itu kalau membaca kaf dibaca jim. Jadi tulisannya Kailani dibaca Jailani. Seperti di Mesir itu kalau jim Jamal dibaca Gamal. Jamal Abdul Nasir, Gamal Abdul Nasir.
Arab yang ngono, mil'aqah dadi malaga. Jadi perubahan, mulai aja gampang maidu genduren ra ono. Tahlilan ndongake wong sing mati ora tekan. Sudah pernah lihat bapak-bapak berdoa mendoakan orang mati terus doanya nampek raine sing do ndongake tak tahu. Balik ngono tahu. Kan berarti tekan rono to. Ora balik meneh to. Kok muni ora tekan. Kalau nggak percaya mati sih tak dongake tak tekan. Urung tahu mati kok ngondo muni ora tekan. Nah aku nu wegah nek kon mati, mula percaya wae. Timbangane kon mati. Jadi ini yang perlu kita sampaikan kepada Mas Arif dan Mbak Imas. Jadi sekali lagi sholat jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, ini yang tidak kalah pentingnya untuk Mbak Imas, ada sabda Nabi. Apabila ada seorang perempuan, istri suaminya pulang dari bekerja, masuk ke rumah, kok cemberut, tidak menerima, tidak rela dengan bagiannya, nafkahnya, maka ibadahnya selama 70 tahun, malam sholat sunat, siang puasa, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Mbak Imas jangan sampai orang terima nafkah yang diberikan oleh Mas Arif. Sebaliknya untuk Mas Arif, kata Nabi, kalau ada orang laki-laki istrinya keluar dari rumah tidak menutup aurat, suaminya kok ridho, maka seluruh isi bumi dan langit semua melaknati. Na'udzubillah min. Oleh karena itu kewajiban seorang suami, satu, sandang, papan, pangan. Nafkahnya ini. Nek pangan itu sehari minimal 1 mud. Jadi sehari itu 1 mud 6 on. Ukurannya kalau untuk bisa, kalau makan bisa makan, dan untuk ibadah 1 hari itu cukup, berarti nafkah itu sudah cukup. Itu ukuran dari agama. Papan, Mas Arif dan semua saja, kalau nikah itu harus ditentukan istrinya mau ditempatkan di mana. Apa mau di tempatnya Mas Arif, apa di tempatnya Mbak Imas, atau di mertua, atau kontrak, harus ditentukan. Nggak boleh haram hukumnya orang nikah ketika nikah itu masih dimanapun juga nggak apa-apa. Lalu nek ketemu ngisor jembatan, uripin nang masjid, mosok nang masjid tarang gaya anak, ya ora mungkin toh. Jadi harus ditentukan mau di tempat di mana, tapi ada ketentuannya. Mau di mana? Ketika nikah harus sudah ada tempatnya. Yang kedua, karena istri, wong wedok niku jujur, ora kaya wong lanang. Terutama dalam hal waktu kencing. Wong wedok kuwi nek muni madhep ngulon ya banyune ngulon. Seje wong lanang madhep ngulon bisa wae banyune ngalor. Menggo. Oleh karena itu orang perempuan tuh kalau mau kencing diangkat sampai di atas perut, di atas pusar. Ini bagian ini. Karena ini harus diangkat di perut, berarti membuka aurat. Karena membuka aurat, maka kewajiban suami harus menyediakan tempat tertutup untuk istri. Niki wajib. Ora ketung godhong di. Yang penting ada tempat itu. Karena apa? Wong wedok niku kok harus nguyuh prot rono rene. Lek cewek setiang istri niku mula kadhi ngendikaken. Nanti yang disiksa kubur itu yang paling banyak orang perempuan. Mergo napa? Cewek ora iso. Cawi setinjak. Oh, perempuan. Pak, nyun sewu, Pak. Ini bapak-bapak ini di sini nih kalau kencing cewek enggak nih? Ya?
Pak, kalau kencing cewek enggak? Kalau saya kalau kencing enggak pernah cewek. Jadi ceweknya nanti kalau udah selesai kencing. Kencing kok cewek ya rata kabeh. Ono kencing kok cewek iki piye? Kalau perempuan itu kalau kencing ceweknya dari atas dicurke. Jadi air turun ngalir mengikuti. Ojo tapuke saka ngarep. Kuwi ora jenenge ngilangi najis tapi ngratake opal tekan rai. Lah kae wong lanang yang ngono kadang-kadang cekeli ngrit. Ora usah dilus-lus. Dicurke, tadi dipejet men mangap terus dicuri. Ora dadi nang jero maaf itu sing nek dicangap mangap itu kalau masih mengandung najis buat sholat nggak sah. Itu berarti mahmul alaih, membawa, ada yang terbawa. Hati-hati ini orang harus dicangap, dipejet tak mangap toh biasanya itu. Wis kula tak ora madhep rono-rono wae. Lho niku nyuwun sewu, ini hanya masalah satu ini tadi yang disebutkan sholat. Sholat itu diawali dari istinja, bersuci. Dan sholat itu disebutkan orang bagusnya bagaimanapun juga, zakat bagus, sedekah bagus, sudah haji, sudah puasa, tapi sholatnya tidak bagus, diibaratkan oleh Nabi orang sebagaimana nimba air pakai keranjang, nggak dapat apa-apa. Pahalanya puasa, pahalanya zakat, pahalanya haji hilang semua karena sholatnya tidak benar. Oleh karena itu nyuwun sewu, ini bapak-bapak, ibu-ibu jangan sungkan-sungkan datang kepada ustadz. Ndak, basa Jawa niki ngadekke salat. Ustadz, tolong saya mau mempraktekkan salat mulai dari istinja. Ya nek istinja rada repot, yang nguyuh ditunggoni. Ustadz iku nunggoni. Ya nek ibu-ibu nang ngono aja nang ustadz kok ya. Engko bu ustadze sing payah. Untung niki ngaji niki akeh kakunge. Wong kadang-kadang nu kiai niku sok repot. Atas Pak Kiai Sukirman nom ngoten niki nek kula niku wong wis kek 17 tahun dadi ora masalah apa-apa. Pak Kiai Sukirman ngoten niki sok repot. Ngaji biasanya sekarang ini yang banyak kan perempuan di depan. Wis wong wedok nggawa anak cilik. Anake nangis njaluk nusu, cucu teko plecek nang ngarepe kiai. Rak ngerepoti kiai niku. Arak mau dilihat haram. Enggak dilihat kok ada rezeki, ra ngono. Repot. Pak Kiai Sukirman makanya kan sehat terus. Karena banyak mahasiswa yang seperti itu. Pun muga-muga kemawon ndongaaken putra nganten kekalih tansah pinaringan jinaga dening rineksa dening Gusti Allah, jinaga dening malaikat papat, kinayungan dening para nabi. Allahumma pinaringan barokah sugengipun, istiqomah lan anggenipun ibadah, muga-muga wilujeng donya akhiratipun diparingi rezeki ingkang barokah, ingkang kathah kacekapan kangge nafkah, kacekapan kangge sangung ibadah, syukur enggal tindak Mekah Madinah nindakaken haji lan umroh. Muga-muga putra pengantin kekalih enggal-enggal pinaringan putra ingkang soleh lan sholihah, nderek dhateng para ulama ahli sunnah wal jamaah. Allahumma lan sedaya ingkang rawuh muga-muga paringana gesang istiqomah menawi seda pinaringan husnal khotimah. Al-Fatihah.